Kita lihat saham pilihan selengkapnya dalam data grafis yang sudah kami rangkum dari Henan Putirai pemirsa. Di antaranya tadi sudah kita bahas ya, ada BBKP, support 98, resisten di 110, spekulatif buy. Unilever 4.370, resisten 4.800, buy on break. Jasa Marga direkomendasikan dengan support 3.350, resisten di 3.710, ini buy. NRCA pemirsa ada support 320, resisten 360, buy on break. Dan lanjut ke IHSG pemirsa, pada pagi hari ini dibuka naik 0,15% di posisi 6.712. Kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,17%, 549, dan LQ45 naik 0,36% pada posisi 935. Itu dia ya posisi pembukaan pada pagi hari ini. Oke, itu dia pemirsa Pak Steven. IHSG juga dibuka di teritori positif, tapi kita lanjut dulu ya untuk saham pilihan Anda. Pemirsa pasti menantikan rekomendasi berikutnya, ini adalah saham Unilever, buy on break. Kenapa buy on break? Berarti ada kemungkinan kenaikannya berlanjut. Ya, seperti itu, betul Mbak Prisa. Kita lihat Unilever di kinerja kuartal 1 ya, pendapatannya memang naik. Maksudnya pendapatannya turun secara year on year, turun sekitar 5%, namun margin laba kotor, margin laba brutonya tuh dia berhasil naik sekitar naik 1%. Jadi ini bisa menjadi katalis positif bagi kinerja keuangan Unilever di kuartal-kuartal berikutnya. Memang laba bersihnya turun juga karena dia Unilever banyak berekspansi di beban periklanan. Jadi dia banyak beriklan di televisi untuk memulihkan brand awareness atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek-merek Unilever itu masih kuat seperti itu. Tapi yang menjadi concern kita margin laba kotor. Jadi dari isu fundamentalnya Unilever ini mendukung, oleh karena itu kita jadikan rekomendasi di awal pekan ini. Oke, 4370 Unilever menarik untuk dilakukan pembelian. Kemudian ada peluang ke 4.800. Kalau sekarang di opening 4430, bagaimana rekomendasinya? Tetap di buy on break aja sih. Buy on Jadi break. memang iya. Kalau 4370 adalah support ya. Berarti break di level berapa? 48 baru boleh masuk. Iya, break di level 48 baru boleh masuk karena memang lagi spekulatif banget sih. Oke. Kemudian bagaimana untuk Jasa Marga dan NRCA? Ini juga NRCA buy on break, sementara Jasa Marga buy aja ya. Ya, kalau Jasa Marga kita menaruh optimisme di saham BUMN Jalan Tol ini. Jadi makanya rekomendasi kita ada di buy karena kita lihat kayak musim libur Lebaran kemarin, para pemudik yang naik kendaraan bermotor itu naik mobil gitu, maksudnya melewati jalan tolnya Jasa Marga ini mencapai all time high ya, all time high di sepanjang mudik. Jadi itu artinya didukung pula dengan penjualan otomotif. Penjualan otomotif kita kan juga lagi naik tuh. Jadi diharapkan di musim liburan mendatang atau di hari-hari reguler biasa di weekend kendaraan semakin banyak, jadi bisa mendongkrak ke pendapatan Jasa Marga. Ya, apalagi laba bersihnya juga tercatat mengalami kenaikan 27%-an ya di kuartal 1 2023. Oke, 3470 level saat ini. Strateginya bagaimana? Di buy sih, jadi Jasa Marga bisa untuk jangka panjang. Juga Jasa Marga kan juga akan bagi dividen begitu Mbak Risa. Jadi dividen ini bisa menjadi pemanis lah, mendongkrak pelaku pasar ya. Baik, Jasa Marga boleh buy di level berapa Pak current price? 3470? Di 4.400 gitu bisa. Nah, seperti penutupan Jumat kemarin. 4.400, sekarang sudah di 3.470, bagaimana? Sorry, salah baca, maksudnya di 3.400. Bayinya masuknya di 3.400. Baik. NRCA? Kalau NRCA ini lebih tersengat sentimen positif pemulihan ekonomi aja ya. Dia kan kontraktor sipil ya, kontraktor sipil dari swasta. Karena kan kita lihat tandingannya kayak kontraktor BUMN, Adikarya Waskita dan teman-teman kan sedang rekomposisi atau rekonsiliasi, dan beberapa kan akan di spin off atau digabungin ya. Maka kontraktor swasta ini diekspektasikan tetap kuat gitu ya.
Oke, NRCA kan di bawahnya Grup Astra, jadi seiring pemulihan ekonomi masih ada pembangunan akan lebih baik lagi. oke. Namun 34 baik 340 saat ini Pak Steven, Anda targetkan 360 sangat dekat. Apakah lebih baik buy on weakness biar ratio lebih lebar mendekati support 320 kemudian keluar di 360 singkat saja? ya, ya benar sekali buy on weakness karena Baik. memang market kita lagi spekulatif banget, termasuk saham pilihannya juga spekulatif, jadi Oke. patut diwaspadai juga. Baik, itu dia rekomendasi dari saham pilihan pemirsa dan selain indeks harga saham gabungan kami update untuk gainers dan top losers berikut ini pasca pembukaan perdagangan sesi pertama di mana saham-saham yang menjadi top gainers pemirsa diantaranya adalah BBCA dengan kenaikan 0,57% di 8.850. Telkom juga naik 0,25% di 3.990. Bank Mandiri naik 1% di 5.050. SMIL naik 22% di 165 emiten yang baru saja IPO pada pekan lalu. BBRI turun 0,01% tapi kayaknya udah menghijau pemirsa ya karena pelemahannya sangat tipis. BRIS turun 3%, MDK turun 0,63%, WINE ya turun 6,62%, 635 seperti tertera di layar televisi Anda. Kemudian kita akan beralih ke informasi agenda hari ini, diantaranya ada EXCL akan RUPS. Bagaimana Anda mencermati informasi terkait hal ini, Pak? Apakah menarik untuk kita masuk ke emiten yang satu ini atau seperti apa? Saya koreksi ya, ISAT yang RUPS, EXCL-nya cum dividen tunai. Kita ke ISAT. Ya, benar sekali. Indosat ini merupakan menjadi salah satu emiten cukup besar yang hari ini akan menyelenggarakan RUPS, dan mudah-mudahan ada isu mengenai pembagian dividen ya. Karena biasanya kayak Indosat, XL sama Telkom ini emiten telekomunikasi biasanya selalu bagi dividen. Karena kan memang kalau XL, Indosat harus ditarik oleh investor asingnya. Kalau Telkom yang RUPS 30 Mei nanti kan memang harus setor ke negara seperti itu ya. Cuma Indosat ini mesti harus spekulatif buy atau spekulatif gaming. Jadi permainan spekulatif aja, karena biasanya kalau sudah ada keputusannya bagi dividen atau laba bersihnya yang naik seperti yang minggu lalu itu, sahamnya cenderung sideways atau cenderung bearish seperti itu. Jadi cepat-cepat ditinggalin oleh pelaku pasar. Oke. Buy ISAT atau spekulatif buy? Spekulatif buy ya. Iya, spekulatif buy benar sekali. Oke, kalau Telkom kan juga baru akan RUPS dan tidak pernah absen membagikan dividen. Singkat saja, apa rekomendasi untuk Telkom saat ini sambil menanti RUPS-nya? RUPS Telkom kan masih 2 minggu lagi 30 Iya. Mei. Ada baiknya cicil beli average pelemahan. Jadi kalau setiap kali Telkom melemah dicicil average, Telkom melemah dicicil average. Karena pembagian dividen itu pasti, karena sudah menjadi salah satu agendanya. Juga dari pihak emiten bolak-balik bilang dividen payout ratio akan lebih tinggi. Jadi bagi dividennya pasti. Namun dari Kamis Jumat kemarin walaupun ada berita seperti itu, saham Telkom masih turun terus. Jadi mungkin ini strategi untuk menaikkan dividen yield juga ya. Dividen yield itu kan dapat dari dibagi harga sahamnya. Jadi mungkin bisa cicil beli ketika pelemahan. Jadi nanti yieldnya bisa lebih tinggi daripada deposito itu sendiri. Oke. Tips untuk perdagangan hari ini di tengah IHSG ataupun sepekan ke depan ya, IHSG di awal pekan cukup positif dengan pembalikan arah 0,22%, 6.722 saat ini Pak Steven. Singkat saja. Pembalikan arah memang wajar ya, karena kan di akhir pekan lalu turunnya cukup dalam dan hari ini, maksudnya di minggu ini ada satu hari libur, jadi memang cukup singkat juga perdagangannya. Pelaku pasar perlu spekulatif aja, jadi perlu diwaspadai juga karena tren sideways cenderung bearish masih ada, seiring dengan isu-isu yang masih belum tidak pasti semuanya. Oke, dengan support resisten 6.650, kemudian resisten di 6.813. Terima kasih banyak Pak Steven, sehat selalu untuk Anda, sukses selalu, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prisa.